Home is full of meaning. Family is everything. We must take care of it. Go through thick and thin together and encourage each other. Ambisiku. Langit terlalu luas untuk takut terbang. Bumi terlalu besar untuk diam dan ragu. Meski aku jatuh berkali-kali, aku bangkit lagi karena mimpi menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan sahabat pendidik yang ada di rumah semuanya. Tadi kan saya sudah ketemu nih dengan guru-guru hebat yang membimbing mereka nih, orang-orang yang ada di samping saya, siswa-siswa yang ada di samping saya. Nah, saatnya sekarang kita berkenalan dengan adik-adik bagaimana proses kreatif mereka sampai membuat buku. Kenalan dulu dong, namanya siapa, Dek? Perkenalkan, nama saya Fani Nur Hidayati. Panggilannya Fani ya? Ya, panggilannya Fani. Oke, Fani. Kalau yang ini Dan saya Muhammad Azam Ramadan Al-Firdaus. panggilannya Azam. Ya. Oke, Fani sama Azam. Kalau Iya. sekarang kalian sudah lulus ya? Iya, berarti sudah ya? lulus. Sekarang kalian sekolah di mana? Kalau saya di SMA Negeri Ambulu. Oh, Fani di Ambulu. Kalau Azam Kalau saya SMA Negeri Jenggawah. justru berbeda jauh Iya. ya. Yang satu ke timur, yang satu ke barat. Iya. Ya, oke. Iya. Nah, Fani waktu itu pada saat praktek membuat puisi dwi bahasa ini, judulnya apa yang punya Fani? Punya saya sih Rumah Penuh Arti. Rumah penuh arti. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Ingat nggak? Lupa. Lupa. Kalau Azam, Kalau saya ambisi. 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 Ntar deh, biasanya tuh kalau anak cowok ya Zam, itu susah loh kalau disuruh puisi. Kalau Azam sendiri waktu itu ada kesulitan nggak sih Zam? Banyak. Banyak Zam, Banyak. banyak banget. Banyak. Ya karena memang cowok kan kadang sisi romantisnya Ya. memang tidak melalui kata-kata ya Ya. gitu. Nah, kalau Azam sendiri nih, yang bisa menjadi sebuah puisi itu apa yang Azam lakukan? Mencari konsep sih. Lebih ke mencari konsepnya sama mengolah bahasanya. Mengolah bahasanya. Ya. Nah, waktu itu Azam itu dibantu nggak sama temennya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak, tapi Alhamdulillah kamu enggak. benar-benar mengeksplor diri Iya, kamu ya, Zam iya. ya. Wah, luar biasa. Jadi anak-anak tuh ya Bapak Ibu biasanya kalau cowok-cowok kayak gini nih, kalau suruh bikin puisi itu susah banget karena memang apalagi masih siswa SMP ya, Iya. jadi agak susah. Kalau Fani sendiri waktu itu gampang nggak bikin puisi itu? Susah. Waktu ngubah ke bahasa Inggrisnya sih yang susah. Tapi kalau di bahasa Indonesia gampang. Iya. Yang menjadi inspirasinya Fani membuat puisi rumah apa tadi? Rumah Penuh Arti. Rumah penuh arti itu apa? Mengekspresikan perasaan sih. Itu perasaannya Fani sendiri. Iya. Kenapa sih kok bisa bikin rumah? Kenapa rumahmu? Ya gimana ya? Rumahnya itu nyaman gitu loh. Maksudnya saya tuh mengekspresikan perasaan saya Oh, begitu. perasaan nyaman ketika kamu nyaman di ketika rumah. di rumah. Gitu. Terus akhirnya terjadilah sebuah Sebuah puisi. puisi. Puisinya itu panjang nggak? Enggak sih. Tapi hafal nggak? Enggak. Nggak hafal Soalnya juga. sudah lama. Sudah lama Sudah banget lama ya. buatnya. Waktu itu selain bikin puisi yang itu, bikin menulisnya, katanya kan tadi di bahasa Inggrisnya nggak susah tuh, gitu ya. Nah, selain itu bisa sampai menjadi sebuah puisi yang bagus itu kan kamu juga mengedit ya, ada proses editing. Nah, pada saat itu susah nggak ngeditnya? Susah sih. Waktu itu siapa yang ngajarin kamu ngedit? Lihat tutorial di YouTube. Emang ada? Tapi bikinnya di Canva juga? Iya di Canva. Tapi waktu praktek itu banyak yang revisi sih. Revisi, tapi habis itu diulang lagi begitu. Berarti memang gurunya membimbing dong dari Ya, awal membimbing. sampai dengan akhirnya Membimbing. jadi buku. Iya. Kalau Azam sendiri, Zam, Ya, judul puisimu apa, Zam? ambisiku. Waduh, apa ambisimu, Zam? Apa ya? Jadi waktu itu ceritanya tuh tentang ambisi itu ambisi apa? Kayak kamu. Ambisi untuk sesuatu yang saya sangat inginkan. Apa itu? Apa waktu itu? Yang kamu inginkan menceritakan apa sih di puisinya itu yang kamu inginkan? Cita-cita untuk masuk sekolah negeri. Masih ada ya anak-anak sekarang itu bercita-cita untuk masuk
Sekolah negeri. Oke, terus apa? Gimana? Sekolah negeri yang sekarang yang SMA ini memang Ya. favoritmu gitu. Maksudnya Ya. pengen kamu di situ. Iya, memang kepinginnya saya. Oh, yang di SMA yang sekarang ini. Iya. Nah, dari puisi itu, Zam, orang tuamu tahu nggak kalau kamu bikin? Belum kayaknya. Belum tahu. Belum tahu. Kamu nggak pengen ngasih tahu ke orang tuanya, Zam? Malu. Malu. Masih malu. Kalau Fani sendiri, keluargamu tahu nggak, Dok, yang ketika kamu bikin puisi? Tahu sih, soalnya itu judulnya juga apa ya? Mengenai keluarga Ya, juga ya? mengenai keluarga gitu. Jadi sebelum buat puisi itu juga bilang, ini ada prakteknya mau buat puisi gitu, enaknya mau buat judul apa gitu. Terus? Jadi waktu itu orang tua kepikiran nggak buat yang itu aja tentang rumah gitu. Karena paling gampang Iya, ya. paling gampang menurut saya juga paling gampang. Terus setelah editing, proses editing, tadi kamu juga katanya lihat di YouTube dan macam-macamnya. Pada saat presentasi, apa yang membuat kamu itu berani untuk tampil? Apa kamu memang sering menampilkan sesuatu di sekolah? Iya, saya sering nampilkan pidato kalau di sekolah. Jadi udah nggak susah lagi ya untuk baca Hmm. puisi di depan orang ya. Iya. Mungkin yang susah itu waktu ngomong bahasa Inggris. Oh, jadi setelah menampilkan bahasa Indonesianya, Fani Baru juga ngambil bahasa Inggris Inggris. Dua-duanya itu dibacakan. dengan ekspresi juga. Iya. Kalau kamu, Zam, ekspresimu pada saat baca tuh kayak apa sih, Zam? Aku penasaran banget. Ada fotonya nggak sih waktu itu atau videonya nggak ya? Nggak tahu ya, Pak. Tegang banget, Pak. Jadi, tapi kamu berani ya? Berani, Tapi berani. memang sebelum ini Azam sering nggak sih tampil di depan? Sering. Apa yang biasanya kamu sering tampilkan? Sebelum-sebelumnya gitu, sebelum kamu. Kayak kegiatan di sekolah, Pak. Ekskul, hadroh, terus juga ya apa ya, Pak? Kayak gitulah. Oh, jadi sebelumnya kamu juga ikut ekskul hadroh. Ya, Jadi ekskul sudah hadroh. biasa ya tampil di depan Ya. umum juga ya. Tetapi ada kesulitan nggak pada saat Azam menampilin puisimu? Selain redek tadi, apa yang buat kamu kesulitan? Sama seperti Fani tadi, Pak. Waktu pengucapan bahasa Inggrisnya. Ya agak susah Iya. ya, karena bahasa Indonesia kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris kan kadang agak susah. Susah. Ya, gitu Agak ya. susah. Terus pada saat kamu ditampilin, teman-temanmu ketawa nggak sih? Enggak. Ketawa. Ketawa ya, karena kayaknya kamu nggak pernah deh seromantis Iya, iya. itu tiba-tiba jadi romantis gitu ya. Iya, Pak. Oh iya bener. Iya, benar. Yang kalau Fani sendiri ngelihat teman-temanmu yang lain itu punya rasa kebanggaan tersendiri nggak sih? Iya, punya sih. Apa? Kenapa sih kamu kok bisa bangga sama teman-temanmu? Cara membacanya. Cara membaca mereka kenapa emangnya? Maksudnya lebih bagus Ada dari yang lebih saya. bagus dari Fani juga. Bagus. Ada yang sempet nangis-nangis nggak sih, Fan? Ada. Mungkin terlalu membawa perasaan ya sampai terharu gitu. Kalau kamu sendiri nggak sampai terharu kan? Enggak, malah saya bingung ya cara bacanya itu gimana gitu. Maksudnya waktu di bahasa Inggris itu. Mengekspresikannya gitu ya. Soalnya artinya aja nggak tahu. Gitu. Tapi setidaknya kamu sudah berhasil. Berhasil. Terus nih, kalau misalkan ya, kalau Fani sih saya kira untuk buat puisi lagi itu akan gampang gitu. Kalau Azam sendiri misalkan kamu ada tugas lagi untuk buat puisi atau kata-kata romantis nih gitu. Jadi lebih gampang atau jadi gimana, Sam? Mungkin lebih gampang sih, Pak. Sekarang sudah Mulai bisa. bisa Iya. buat kata-kata romantis. Bisa. Sudah bisa goda-goda nih berarti. Enggak juga, Sam. Enggak lah. Tapi bisa ya sekarang. Bisa. Sudah lebih sekarang sudah lebih, biasa, ya. sudah pernah dilatih ya. Ya. Kalau Fani sendiri, kamu sering nulis nggak sih? Ya, sering sih. Sering nulis apa? Buku diary. Saya setiap hari nulis buku diary. Masih ada ya? Iya. Sekarang itu masih ada ya. Saya kira hal-hal yang zaman dulu sekali itu sudah tidak lagi diary atau anak-anak cowok sekarang nulis dengan bahasa-bahasa romantis tuh mungkin sekarang sudah agak berkurang, tapi ternyata dari mereka juga akhirnya muncul ya. Sebetulnya hal itu bisa muncul tuh
Karena guru atau karena diri kalian sih? Karena diri sendiri sih. Itu bentuk mengekspresikan perasaan kita. Jadi dalam itu menuangkan dari tulisan itu. Terus peran guru di proses membuat kalian apa? Peran guru membantu buat puisinya, terus juga mengoreksi lah dari hasil puisi itu apa yang perlu direvisi begitu. Mulai dari bahasa, editan juga. Gitu. Kalau Azam sendiri ketika membuat sampai dengan akhirnya jadi gitu, peran guru menurut Azam itu apa? Lebih untuk mengarahkan sih Pak, mengarahkan ke apa namanya ya? Dari hal yang Dari yang Azam salah, awalnya yang awalnya salah terus dibenarkan. di akhirnya diperbaiki, Diperbaiki. proses bikin lagi, Ya. kayak gitu ya Sam ya. Nah sekarang nih dari 3 buku ini kan di sini kan ada salah satu puisi kalian nih di situ. Kalian punya nggak cetakannya? Ada di rumah. Ada. Dibaca semua nggak? Kalau Fani sempat baca? Sempat baca. Kalau Azam? Enggak. Baca punyamu sendiri? Iya, baca punya saya sendiri. Bangga nggak sih kalian punya buku kayak gitu? Bangga Bangga sih, sekali soalnya kan dilihat banyak orang ya. Terutama warga sekolah. Mestinya juga lihat semuanya. Apalagi ini kan baru pertama kali ya di SMP. Jadinya pasti anak-anak pada kepo lah gitu. Kayak gimana sih? Kayak gitu. Kalau Azam sendiri, teman-temanmu, teman sepergaulanmu itu tahu nggak sih Zam kalau punya buku puisi gitu Zam? Tahu Pak. Terus? Sekarang teman-temanmu di SMA tahu nggak kalau kamu punya buku Zam? Nggak tahu Pak. Nggak tahu kayaknya. Tapi kamu nggak mau pamerin aku punya buku loh. Masih gimana ya Pak? Masih malu. Ya. Nah proses ya, jadi kalian itu menurut saya gitu ya, karena saya juga seorang pendidik dan saya juga sering nulis gitu. Nah buku itu ekspresi dan itu bisa menjadi portofolio kalian. Jadi kalau misalkan nulis buku, nulis apa, kalau bisa pamerkan. Aku punya nulis ini loh, kayak gitu-gitu. Siapa tahu kalian itu akan termotivasi lagi untuk membuat sesuatu yang lainnya. Nah selain itu, kalian kan sekarang sudah mempunyai buku nih ya. Nah, dari buku ini sebetulnya apa yang kalian harapkan kepada adik-adik kalian di SMP 20-an itu? Mungkin punya gambaran lah dari angkatan dari saya waktu buat puisi. Kalau misalnya kedepannya ada buat kayak gini lagi, ada gambaran lah dari sini gitu. Kalau Azam sendiri? Lebih untuk mengembangkan sih Pak, dan meneruskan karya-karya dari kakak-kakak kelasnya. Ya. Jadi mungkin nanti akan tercipta itu perpustakaan di situ isinya berderet buku-buku dari SMP 20-an. Nah sekarang nih ketika kalian sudah lulus ya, dengan proses yang kalian sudah dapatkan ketika kalian membuat puisi, editing, menerjemahkan ke bahasa Inggris, apa yang kalian bisa terapkan ketika di SMA nih? Mungkin itulah waktu ada mapel bahasa Indonesia disuruh buat puisi kan kita sudah punya gambaran begitu. Waktu dibikin buat puisi, disuruh buat puisi itu, aku pakai puisiku yang kemarin aja deh begitu. Jadi sudah punya bekal lah, gitu bekal. Ya. Bekalnya udah banyak banget gitu ya. Jadi udah bisa. Kalau Azam sendiri apa yang kamu bisa terapkan ketika kamu sekarang ada di SMA Jenggawa? Saya lebih gampang memahami materi SMA. Jadi lebih gampang ya ketika bahasa Indonesianya disuruh buat puisi, kamu sudah punya bekal juga gitu ya. Nah sekarang ketika Canva yang kalian lakukan, yang kalian buat di Canva, itu menjadi bekal nggak sih ketika kalian di SMA sekarang? Iya. Sudah familiar membuat itu? Iya, sudah familiar banget. Itu menjadi bekal buat yang kamu ketika di SMA ya? Iya. Teman-teman kamu yang lain ada nggak sih yang masih kesulitan? Iya, gitu? Ada.
banyak Ada yang ya? tanya gimana sih buat poster seperti itu. Ada juga kan template biasanya, di Ah. Canva kan ada template gitu. Kalau kamu nggak bisa pakai template aja, saya bilang gitu sih. Oh, jadi kamu sudah bisa ngajarin teman-temanmu juga. Kalau nggak ya. lihat tutorial di YouTube gitu. Hasil yang sangat luar biasa dari teman-teman di SMP Wuhan ini ketika mereka menghasilkan sesuatu dan mereka juga mendapatkan bekal yang sangat luar biasa dan mereka bisa terapkan ketika mereka berada di jenjang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya pengen tahu perasaan mereka sebetulnya ketika mereka harus menyelesaikan buku ini atau puisi-puisi mereka. Kalian merasa tertekan nggak sih? Enggak sih, Enggak ya? ya sedikit tertekan juga. Karena ada jeda tenggang waktu yang harus kalian kejar. Iya. Kalau kamu sendiri waktu itu ya apa, Zam? Sebagai cowok nih gitu. Tertekan nggak sih sama guru? Ayo kayak gitu. Ya ada agak sedikit tertekannya sih Pak. Tapi happy ya. Happy. Ketika- Fine aja. Ketika sudah di akhir happy Ya. gitu ya. Pengen nggak sih kalian itu suatu saat punya buku sendiri? Sangat pengen sih, Pak. Pengen. Pengen ya. Ya. Biar Benar, iya. Biar lebih dikenal banyak orang. Ya. Ada pepatah yang mengatakan begini, jika kamu ingin dikenal, maka nulislah. Iya. Tapi kalau kita juga, kalau sekarang anak-anak muda itu, kalau pengen dikenal maka selfie lah, katanya begitu. Tetapi tetap Bapak Ibu dan seluruh pendidik yang ada di rumah, sebagai guru, kita tidak bisa hanya memaksa mereka, tetapi juga memfasilitasi mereka. Seperti yang dilakukan oleh guru-guru di SMP 2 Wuhan, memfasilitasi mereka untuk membuat karya walaupun hanya dalam satu kertas saja, tetapi mereka punya sebuah kebanggaan yang luar biasa karena mereka sudah dapat menciptakan hal yang sangat luar biasa, yaitu puisi dwi bahasa yang sekarang sudah tercetak dan sudah bisa Bapak Ibu lihat di SMP 2 Wuhan. Nah, terakhir, sekarang kan kalian sudah ada di SMA. Apa yang ingin kalian ucapkan kepada guru-guru di SMP 2 Wuhan yang sudah membimbing kalian untuk mendapatkan buku ini? Silahkan. Mungkin tuh guru-guru kedepannya lebih semangat juga ya. Lebih sabar juga dalam mendidik murid-muridnya. Itu aja. Kalau Azam, apa yang ingin kamu sampaikan kepada seluruh guru yang ada di SMP 2 khususnya dan seluruh guru di Kabupaten Jember? Kalau saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan beribu-ribu maaf, khususnya kepada Bu Fevi. Kenapa begitu? Karena saya sering menggoda, Pak. Sering menggoda Bu Fevi. Ya, mungkin Bapak Ibu itu adalah benar-benar sebuah ungkapan luar biasa dari anak-anak ya, dari murid-murid kita di sekolah bahwa mereka sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan mereka menghasilkan sesuatu yang dapat mereka banggakan. Bapak Ibu, teruslah kita sekarang memfasilitasi anak-anak didik kita untuk terus dapat menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa dan juga mereka akan kenang selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.